Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan jadwal penerimaan dan seleksi CPNS dan P3K. Apakah seleksi penerimaan PNS dan P3K pada tahun ini juga akan mengikut sertakan para tenaga honorer? Saksikan secara lengkap di video ini, tonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan sekalian, rekrutmen calon aparatur sipil negara untuk formasi PNS dan P3K untuk tahun ini akan dibuka. Hal itu telah disampaikan oleh Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara. Alex Denny selaku Deputi Bidang Aparatur Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara menyebutkan bahwa saat ini pihaknya menginginkan agar supaya seleksi PNS dan P3K tahun 2023 dapat digelar lebih cepat daripada tahun lalu. Alex Denny juga menyebutkan bahwa rekrutmen PNS dan P3K tahun ini akan dilaksanakan pertengahan tahun. Oleh karena itu pihaknya ingin lebih cepat dari tahun sebelumnya, sebab rekrutmen pada tahun 2022 itu masuknya telat dan dari 2022 bergeser ke tahun 2023 eksekusinya hanya sebagian. Rekan-rekan sekalian, sebagai catatan bahwa pemerintah memang pada tahun 2022 agak lambat dalam melakukan pengadaan atau seleksi penerimaan P3K. Adapun rencana mengenai penerimaan sudah diusung sejak awal menuju pada pertengahan tahun. Akan tetapi proses pendaftarannya baru dibuka di bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Rekan-rekan sekalian, Alex Denny mengatakan terkait dengan jadwal perekrutan dan penerimaan PNS dan P3K tahun ini itu akan dirundingkan terlebih dahulu dengan sejumlah instansi terkait. Selanjutnya dia pun menyebutkan bahwa prosesnya sudah berjalan, tinggal menyepakati timeline dan jadwalnya di tahun 2023 ini. Jadi setelah itu baru memiliki timeline 2023. Begitu juga dengan total jumlah formasi yang akan disediakan dalam proses rekrutmen kali ini. Alex Denny menyebutkan belum bisa menyebutkan kepastian angkanya, namun dia menyebut akan terdapat 3 formasi prioritas. Ia pun menyebutkan bahwa rekrutmen di tahun ini prinsipnya akan memenuhi kebutuhan guru terlebih dahulu, kemudian tenaga kesehatan, baru tenaga yang berkaitan dengan digital, karena saat ini akan memasuki transformasi digital. Rekan-rekan sekalian, hal ini juga dipertegas oleh Menpan Bapak Aswar Anas yang menyebutkan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan analisa mengenai jabatan apa saja yang dapat terdampak oleh adanya perkembangan digital. Sebab menurut dia dunia digital berubah dengan secara cepat, maka pemerintah juga harus cepat beradaptasi supaya tidak tergerus oleh zaman. Menpan juga mengatakan bahwa khusus untuk seleksi PNS tahun 2023 ini, prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis lainnya. Selain daripada itu, juga ada talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Nomor 45 Tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah. Terkait dengan formasi, menurut Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara, saat ini masih dilakukan perhimpunan jumlah formasi yang menjadi usulan pada tiap instansi. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Muhammad Afrod selaku Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan, bahwa pada saat ini masih dilakukan proses pendataan dan pengusulan kebutuhan aparatur sipil negara pada tahun 2023 ini. Rekan honorer perlu ketahui bahwa pada pengadaan CPNS dan P3K tahun ini itu memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Kebijakan yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar yang meliputi guru dan tenaga kesehatan sebagai langkah yang dilakukan untuk penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, dari sini bisa digarisbawahi bahwa
fokus kebijakan penerimaan aparatur sipil negara pada tahun ini. Yang pertama pada pelayanan dasar, terutama terkait dengan penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara dan atau tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan. Fokus kedua yaitu memberikan kesempatan rekrutmen kepada talenta-talenta digital bidang-bidang lain secara terukur. Kemudian untuk fokus selanjutnya yakni melakukan rekrutmen CPNS dengan sangat selektif. Terakhir, melakukan pengurangan rekrutmen terhadap jabatan yang akan terdampak oleh adanya transformasi digital. Jadi ada 4 arah kebijakan terkait dengan penerimaan PNS dan P3K tahun ini. Jadi rekan-rekan sekalian, dari apa yang dikatakan Bapak Menpan ini maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan PNS dan P3K tahun ini masih akan memfokuskan dan memprioritaskan tenaga guru dan tenaga kesehatan di plus tenaga yang mempunyai kemampuan di sektor digital. Rekan-rekan sekalian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar seperti yang termuat di dalam halaman SSC-ASN BKN. Hal ini merupakan syarat umum yang biasanya dipersyaratkan setiap ada penerimaan PNS dan P3K. Apa saja syarat itu? Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia, berusia 18 tahun hingga 35 tahun, tidak pernah dipidana atau kurungan penjara selama 2 tahun ataupun lebih, tidak sedang berkedudukan sebagai PNS dan TNI Polri, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar, dan tidak pernah diberhentikan sebagai pegawai swasta, tidak pernah diberhentikan secara hormat sebagai PNS ataupun TNI Polri, tidak terlibat politik praktis, serta bersedia ditempatkan di seluruh negara Republik Indonesia. Plus apabila tenaga honorer ingin mendaftar, biasanya akan dipersyaratkan surat pengalaman kerja minimal 2 tahun terakhir, serta biasanya dipersyaratkan sertifikasi keahlian bagi jabatan formasi jabatan tertentu, misalnya untuk formasi jabatan pengadaan atau ahli pertama pengadaan barang dan jasa, biasanya akan dipersyaratkan sertifikat pengadaan barang dan jasa dari lembaga atau instansi pemerintah yang menangani tentang pengadaan barang. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagai kesimpulan bahwa penerimaan CPNS dan P3K tahun ini masih akan memprioritaskan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Di samping itu tenaga-tenaga teknis bidang digital, dan tetap mengedepankan atau tetap memprioritaskan para pelamar yang mempunyai talenta-talenta digital. Rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa tetap menerima update informasi seputar kebijakan honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.